Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karimi wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik falakal hamdu wa lakal syukru 'ala dhalik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana 'allimna ta'wila wa faqihna fid din. Wa nas'aluka fahma ulama'ika al-'amilina wa ilhama awliyaika salihin. Wa 'inna ya Rabbana 'ala fahmil Qur'an wa al-'amal bih wa hsyurna ghadan fi zumrati ahli al-Qur'ani wa ma'a imamihim Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Warzuqna taubata qabla al-maut wa syahadata indal maut wal jannata ba'da al-maut amma ba'd. Alhamdulillah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala kenikmatan kepada kita semua. Wabil khusus di pagi hari ini kita masih dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala panjang umur dalam ketaatan, panjang umur dalam melaksanakan ibadah, dan di antara ibadah adalah talabul ilmi, mencari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Yang kita cintai dan kita muliakan guru kita semua, Buya Yahya beserta keluarga, yang semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur beliau dalam ketaatan serta sehat wal afiah. Semoga Allah Subhanahu wa taala permudah segala urusan beliau, terutama urusan dakwahnya. Yang saya hormati dan saya cintai para orang tua kami semua hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, yang semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita semua keistiqomahan dalam kebaikan, panjangkan umur kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan kita orang yang selalu terus mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana permudah urusan kita dalam beribadah, Allah permudah urusan dunia kita. Amin ya rabbal alamin. Yang saya cintai para pemirsa Al-Bahjah TV dan para pendengar radioku dimanapun Anda berada, yang semoga Allah Subhanahu wa taala berikan antum keistiqomahan untuk hadir secara langsung di majelis-majelis mulia seperti majelis ini, agar Allah Subhanahu wa taala berikan pahala yang berkali lipat, pahala yang lebih besar, karena di situ ada thawab 'anil mujahadatin nafs. Ada pahala karena kita telah melawan hawa nafsu. Jangan sampai karena hujan gerimis kita tidak hadir majelis ilmu. Jangan sampai hanya karena mendung kita tidak istiqomah, terputus dalam rutinitas kita. Para santri yang saya cintai, yang semoga Allah Subhanahu wa taala berikan antum ilmu manfaat, Allah yafsah alaikum, dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan antum adalah pilar-pilar agama di kemudian hari. Amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah di pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk murajaat madarasna, murajaah apa yang pernah kita pelajari dari ayat Al-Quran Al-Karim. Dan alhamdulillah pada pagi hari ini kita sudah sampai surat Yusuf pada ayat 107. Afa aminu an ta'tiyahum ghashiyatun min azabillahi aw ta'tiyahumus sa'atu baghtatan wa hum la yash'urun. Di sini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan sebelumnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak hanya mengirim 1, 2 atau 3 utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi dari sekian banyak yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, al-anbiya war rusul. Kata Allah Subhanahu wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Artinya yang beriman, yang mendengar seruan para anbiya
dan para rasul itu adalah sedikit. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan afa aminu an ta'tiyahum ghasyiyatun min azabillah. Setelah banyaknya kisah sejarah para anbiya dan para rasul, begitu juga dengan para umat-umatnya, baik umat mustajabah ataupun umat yang tidak mengikuti ajaran-ajaran Nabi dan Rasul sebelumnya, kemudian dengan azab yang diturunkan kepada mereka, seharusnya umat manusia itu adalah belajar dari apa yang sudah terjadi. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan afa aminu, apakah mereka masih, kata Allah Subhanahu wa taala, akan merasa aman, merasa tenang, merasa nyaman, akan merasa mereka tidak akan terkena anta'tiyahum ghasyiyatun min azabillah, tidak akan terkena azab gitu. Ini untuk orang-orang selanjutnya. Kita yaitu umat baginda Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad adalah nabi dan rasul yang terakhir, maka ini adalah sebuah peringatan bagi kita. Peringatan bagi kita adalah jangan sampai kita terlena dengan kemaksiatan. Cukup umat-umat nabi-nabi sebelum baginda Nabi Muhammad adalah sebagai pelajaran bagi kita, sebagai ibrah. Oleh karena itu jangan sampai kita melakukan kesalahan yang sama, jatuh ke lubang yang sama. Nauzubillah min zalik, zaman sekarang banyak banget kemaksiatan yang mana itu pernah terjadi di kaum Lut. LGBT, maraknya LGBT di mana-mana. Itu adalah suatu yang pernah terjadi dan Allah Subhanahu wa taala bagaimana menurunkan azab kepada mereka. Oleh karena itu kita harus sadar di sini. Kemudian juga dengan kaum-kaum nabi-nabi sebelumnya bagaimana? Anta'tiyahum ghasyiyatun min azabillah. Ghasyiyah itu adalah umumul bala. Umumul bala yaitu ketika al-bala, cobaan, ujian dari Allah Subhanahu wa taala, azab yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya adalah umum. Semua orang akan terkena. Maka sebagian ulama kemarin ketika maraknya corona mengatakan bahwasanya itu adalah ghasyiyah. Ghasyiyah. Karena apa? Diturunkan kepada semua orang. Buktinya menurut informasi saja, data yang ada di semua dunia, penghujung dunia itu terkena yang namanya penyakit corona kemarin. Makanya ulama mengatakan itu adalah ghasyiyah. Sebagian orang mengatakan. Oleh karena itu jangan sampai hal-hal seperti itu kita terulang di umat baginda Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Karena kemaksiatan yang terus dilakukan oleh umat Nabi. Au tatiyahumus sa'atu baghtatan wa hum la yash'urun. Atau nunggu hari kiamat. Sampai kiamat baru mereka baru pada menyesal, baru pada merasakan bahwasanya itu adalah kesalahan dan sebagainya. Kemudian para ulama juga mengatakan as-sa'ah di sini adalah bukan hanya kiamat kubra saja. Kiamat sughra di antaranya adalah al-maut. Atau mereka itu nunggu mati baru mereka merasakan, sampai mereka itu tahu bahwasanya apa yang telah dilakukan dari segala kemaksiatan itu adalah berujungnya al-ismu, yang akan dibakar di api neraka ya Allah Subhanahu wa taala. Wa hum la yash'urun, dan mereka tidak menyadari itu. Tahu-taunya ketika sudah datang bala, ketika sudah datang bencana, mereka baru sadar. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Ini sudah selesai pembahasan Nabi Yusuf, kemudian berbicara tentang Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Katakanlah wahai Muhammad, hadhihi sabili, inilah caraku, inilah jalanku. Ad'u ilallah subhanahu wa ta'ala, inilah cara dakwah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu? Bagaimana Al-Qur'an ini turun? Memberikan nasihat, memberikan pemahaman, pendekatan bagaimana? Artinya ilallahi ala basiratin, menyampaikan nasihat dengan hak,
benar bahwasanya hal itu pernah terjadi dan hujjah. Al-basirah itu adalah al-haq wa ma'al hujaj. Membawa kebenaran dengan hujjahnya. Jadi tidak hanya menyampaikan ini katanya benar tapi tidak ada dalilnya, tidak ada hujjahnya. Itu yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW, dan ini juga sebuah motivasi bagi para thalibul ilm, buat para santri. Bahwasanya kamu itu kalau mau berdakwah itu ya harus punya basirah dulu. Kamu tahu bahwa makan pakai tangan kanan itu benar, tapi dalilnya mana? Itu yang harus kamu cari, thalibul ilm. Itu yang kamu warisi dari Nabi SAW. Nabi SAW mengatakan lam waris dinaron wala dirhaman. Nabi tidak mewarisi kekayaan. Wa inna mawarasal ilm. Nabi mewariskan ilmu. Oleh karena itu para thalibul ilm itu tidak harus santri. Siapapun yang dia mencari ilmu seperti yang sekarang ini, walaupun cuma seminggu sekali, seminggu 2 kali, ada yang sebulan sekali, itu termasuk thalibul ilm. Yang penting istiqomah. Ana wa man ittaba'ani, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah sabili, kata Rasulullah SAW. Ana wa man ittaba'ani. Cara berdakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya kita sebagai pengikut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika kita ingin berdakwah di jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam harus minimal mengenal baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kita tidak bisa mengikuti cara dakwah Nabi Muhammad SAW kalau kita tidak mengetahui, mengenal siapa itu Nabi Muhammad SAW. Sehingga jangan sampai kita salah dalam cara berdakwah kita. Mengatasnamakan ini adalah ajaran Rasulullah, jalan Rasulullah, tapi tidak dengan caranya Rasulullah SAW. Menyampaikan kebenaran itu adalah dakwah Rasulullah SAW. Tapi bagaimana caranya Nabi menyampaikan kebenaran tersebut? Jangan sampai menyampaikan kebenaran itu dengan cara yang brutal. Amar ma'ruf wa nahi mungkar. Mencegah segala kemungkaran. Jangan sampai menutup kemungkaran dengan cara apa? Bombardir sana sini. Ada kemungkaran di sana dibom, kemungkaran di sana dibom. Mana ada Nabi mengebom di sana di sini? Bagaimana Nabi SAW berdakwah? Face to face, saat dari rumah ke rumah, kemudian baru berdakwah dengan jahar secara umum. Bagaimana Nabi SAW ketika dicaci maki dengan sabar dan sebagainya. Jangan sampai ada orang yang mengaku sebagai alim ulama, mengaku dia adalah pewaris ilmu Nabi SAW, sedangkan dalam berdakwah orang tersebut adalah jauh dari sifat yang disebutkan tentang sifat-sifat Nabi SAW. Tidak bisa menjaga lisannya, tidak bisa menjaga pandangannya, tidak bisa menjaga telinganya, tidak bisa menjaga anggota tubuhnya. Bagaimana dia bisa menisbatkan itu adalah cara dakwah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam akhlaknya harus ditiru bagi mereka yang mengatakan bahwasanya mereka sedang berdakwah di jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai terlalu keras, jangan sampai juga terlalu lemah sehingga ada orang mengatakan ternyata Islam itu segitu mudahnya. Ada orang mengatakan Islam itu ternyata keras. Padahal tidak seperti itu. Islam di situ adalah dinus salam, agama ketentraman, ketenangan, dan dinur rahmah, agama yang penuh dengan kasih sayang. Itulah cara dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa subhanallahi, dan maha suci Allah. Wa ma ana minal musyrikin. Kata Rasulullah SAW, dan aku tidak termasuk mereka, golongan mereka, orang-orang yang musyrik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu orang-orang yang ketika diajak menuju iman billah Subhanahu Wa Taala akan tetapi mereka ingkar, tidak mau mengikutinya. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim min ahlil qura. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, dan aku tidak mengutus orang-orang sebelum engkau wahai Muhammad. Artinya apa? Rasul dan Nabi yang pernah diutus sebelum baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu
tidak ada yang diutus melainkan illa rijalan, merupakan laki-laki. Jadi tidak ada nabi dan rasul perempuan. Wa maqila an Sayyidah Asiyah dan Sayyidah Maryam, itu masih khilaf antara ulama bahwasanya beliau adalah, yang rajih adalah beliau adalah orang soleh, perempuan soleha yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan nabi ataupun rasul. Nuhi ilaihi min ahlil qura. Di sini juga dijelaskan bahwasanya bahwa rasul dan nabi itu adalah dari ahlul qura. Qura itu kalau zaman sekarang mungkin adalah orang yang hidup di lingkungan yang penuh dengan peradaban, dengan etika dan yang lainnya. Bukan ahlil badiyah. Ahlil badiyah itu adalah ahli pelosok, orang-orang pelosok yang tidak memahami etika, yang tidak memahami peradaban dan sebagainya. Sehingga gunanya apa? Ketika ahlul qura hidup di antara orang ahlil badiyah, mereka tidak akan membebani ahlil badiyah, melainkan mereka akan menjadi percontohan di ahlil badiyah. Ketika hidup di ahlul qura'nya sendiri, mereka juga tetap tidak akan menjadi beban bagi sesamanya. Berbeda kalau ahlul badiyah, mereka yang tidak tahu etika dan sebagainya, hidup di ahlul qura, orang yang tahu peradaban, orang yang tahu etika, maka itu menjadi sebuah celak. Misalkan contoh, pada hidup di zaman Nabi SAW ada ahlul badiyah datang kepada Nabi langsung meluk. Orang datang ke masjid, kencing di masjid. Karena itu ahlul badiyah. Menurut ahlul badiyah, kapanpun kamu mau kencing, ya silahkan kencing di tempat itu. Tapi ahlul qura tidak. Kalau orang mau kencing, ya lari ke kamar mandi, ke toilet. Seperti itu. Afalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana akibatul ladzina min qablihim. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya apakah mereka itu tidak pernah belajar, orang-orang musyrik ini. Yasiru bukan berarti berjalan, artinya apa? Mempelajari qasasul anbiya, qasasul umam allatina qabla Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sejarahnya para nabi dan umat-umat sebelum baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim. Kemudian mereka bisa mempelajarinya bagaimana akibat umat-umat sebelum mereka atas apa yang telah mereka lakukan. Waladarul akhiratu khairul lillazina taqaw. Dan ketahuilah bahwasanya alam akhirat, ya, alam akhirat itu adalah kehidupan kedua yang kita yakini bahwasanya manusia tidak hidup satu kali. Hidup di alam dunia dan hidup di alamul akhirah. Ya, kehidupan kita di akhirat adalah kehidupan yang kita dambakan, yang kita inginkan. Khairun, lebih baik lillazina taqaw, bagi mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Afala ta'qilun. Di sini Allah sindiran ini. Afala ta'qilun, apa ente enggak berakal katanya. Apakah kamu tidak bisa berpikir menggunakan akal yang telah Allah berikan kepadamu? Apakah kamu ingin mengikuti mereka yang sudah terpeleset berkali-kali kemudian mereka terjerumus ke dalam lubang neraka? Melakukan kemaksiatan yang sama dan bangga dengan apa yang dilakukan oleh mereka. Bahkan sekarang menjadi tren sebuah kemaksiatan itu. Orang tidak pacaran itu enggak keren katanya. Kata siapa? Keren kamu di dunia, di akhirat kamu di mana? Digodok di akhirat nanti. Hatta idza staya'asar rusulu. Ini kondisi pada zaman dulu. Hatta idza staya'asar rusulu wa dhannu annahum qad kudzibu ja'ahum nasruna fanujjiya man nasya. Sampai ketika para rasul itu udah capek, para nabi zaman dahulu udah capek, udah lelah mengajak, menyeru mereka untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa dhannu annahum qad kudzibu, dan mereka sudah putus asa, ini sudah nggak bisa diajak lagi. Bagaimana Sayyidina Nuh alaihi salatu wasalam berdakwah berapa tahun? 950 tahun. Bukan 1 tahun 2 tahun, 950 tahun. Dan yang beriman kepada Sayyidina Nuh berapa? Hanya sedikit, beberapa orang saja. Gimana nggak putus asa? Mungkin sebagian orang dengan otaknya itu berkata, kok ada nabi putus asa?
So ente berdakwah 1 tahun aja kalau mereka nggak berubah putus asa. Bagaimana mereka yang berdakwah 950 tahun? 950 tahun mereka tidak berubah. Mungkin mereka harus berganti cara. Caranya Nabi Nuh dengan beribu-ribu cara. Tentunya Nabi Nuh juga tidak dijadikan nabi kecuali beliau adalah orang cerdas. Kalau yang cerdas ente mungkin ente sudah yakum maqamahu. Ja'ahum nasruna, akhirnya apa? Allah turunkan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, apa? Azabnya Allah Subhanahu wa taala. Berapa yang selamat di zamannya Nabi Nuh? Ditenggelamkan seluruh alam semesta ini. Yang selamat yang naik kapal Nabi Nuh doang. Fanujjiya man nasa, kata Allah Subhanahu man nasya. Allah akan selamatkan mereka yang Allah kehendaki, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini Allah tidak pandang bulu. Kita dengar ceritanya berapa anaknya Nabi Nuh. Ada kan anaknya Nabi Nuh, Kan'an, tenggelam juga. Istrinya tenggelam juga. Selagi dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala tidak pandang bulu di situ. Wala yuraddu ba'suna 'anil qaumil mujrimin. Dan Allah tidak peduli dengan mereka orang-orang yang mujrim. Oh, berarti Allah tidak memberikan kasih sayangnya kepada hambanya. Oh, kata siapa tidak memberikan kasih sayang? Lalu bagaimana Allah membiarkannya 950 tahun itu? Apakah itu bukan kasih sayang? Allah mengutus Nabi dan Rasul, apakah itu bukan bentuk kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala? Laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab, dan itulah cerita-cerita zaman dahulu. Makanya sebagian daripada Al-Qur'an itu adalah kisah-kisah Nabi terdahulu. Untuk apa? Agar kita bisa berpikir menggunakan akal kita, agar kita bisa mempelajari itu, agar kita tidak melakukan kesalahan yang pernah terjadi, dan kita bisa melakukan apa yang bisa kita tiru daripada cerita-cerita umat-umat sebelumnya. Maka hadisan yuftara, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini itu bukan cerita karangan. Ini bukan cerita karangan, ini adalah betul terjadi adanya. Walakin tasdiqal lazi baina yadayhi wa tafsila kulli syai'in wa huda wa rahmatan liqaumin yu'minun. Ya, harus percaya. Ini adalah bentuk bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk dan kasih sayang kepada kaum yu'minun, kaum yang beriman. Kita kaum baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada intinya adalah tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala kemaksiatan kita hindari, kita jauhi, kita dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang istilahnya hari ini adalah gabut, galau dan sebagainya, itu adalah karena dia tidak dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Depresi, frustasi. Kalau orang sudah kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, hatinya sambung kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak akan pernah mengenal hal-hal demikian. Lihat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dilempar batu, dipukul dan sebagainya. Apa ada ceritanya Nabi depresi? Tidak, Nabi bangkit lagi. Ketika Nabi ditawari oleh malaikat, "Ya Rasulullah, apakah aku akan menyiksa mereka? Apakah kau beri aku izin untuk membalikkan gunung ini dan aku timpakan kepada mereka?" Kata Nabi SAW, "Jangan. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun." Itulah salah satu bentuk pikiran yang optimis, yang kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, yang hatinya adalah luas, maha pemaaf dan sebagainya. Seperti itu. Nah, kita sebagai penerus baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka jangan sampai hidup kita adalah tidak mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tidak mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka siapa yang akan kita ikuti? Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya seperti apa sih akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan kana khuluquhul Qur'an. Akhlaknya Nabi adalah Al-Qur'an. Maka baca Al-Qur'an, pahami Al-Qur'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala permudah kita dalam memahami Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an, berikan kita keistiqomahan dalam kebaikan, dan Allah jauhkan segala kemaksiatan dari kita semua, anak keturunan kita, kerabat kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka semua adalah anak-anak saleh, salehah. Itu saja mungkin yang bisa kita pelajari pada hari ini. Kita cukupkan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.